Perkenalkan, nama saya Prasna Enggar Prakoso dari Kenotariatan kelas B akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu untuk menghitung ahli waris Islam. Dengan cerita di sebuah desa bernama Sukamaju di kota Surakarta, hiduplah seorang tokoh masyarakat bernama Haji Abdullah Rahman, seorang pengusaha hasil bumi yang dikenal dermawan dan sederhana. Di usia 67 tahun, kesehatannya mulai menurun karena penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Pada 12 Mei 2024, Haji Abdullah wafat di Rumah Sakit Islam Surakarta setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Kepergian Haji Abdullah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia meninggalkan seorang istri bernama Hajah Siti Maryam yang selama 40 tahun menemaninya membangun keluarga dan usaha. Dari perkawinan mereka lahirlah 3 anak. Yang pertama Ahmad Fauzi, anak laki-laki sulung berusia 38 tahun. Kedua Ali Mustafa, anak laki-laki kedua berusia 35 tahun. Dan Nur Azizah, anak perempuan bungsu berusia 30 tahun. Selain itu, ibu kandung Haji Abdullah, yaitu Nyonya Aisyah, yang kini berusia 85 tahun, masih hidup. Ayahnya telah lama wafat. Haji Abdullah juga memiliki satu saudara kandung yang masih hidup, yaitu Yusuf. Untuk harta peninggalan atau terkah dari Haji Abdullah, berupa sebuah rumah tinggal di Surakarta senilai 1,2 miliar, tanah sawah seluas 1.000 meter persegi di Karanganyar senilai 600 juta rupiah, mobil Toyota Kijang Innova senilai 250 juta, dan tabungan di bank syariah sebesar 150 juta rupiah. Total harta yang ditinggalkan mencapai 2,2 miliar. Haji Abdullah mempunyai hutang dan kewajiban pewaris. Sebelum wafat, Haji Abdullah memiliki beberapa tanggungan dan kewajiban, yaitu hutang dagang sebesar 50 juta rupiah, biaya perawatan rumah sakit selama dirawat sebesar 20 juta rupiah, dan biaya pemakaman sebesar 15 juta rupiah. Setelah pemakaman selesai, keluarga berkumpul di rumah duka untuk membicarakan mengenai pembagian harta peninggalan sesuai syariat Islam. Masing-masing ahli waris saling menghormati dan sepakat membagi warisan berdasarkan aturan faraid dengan mempertimbangkan hak yang mendahului pembagian, yaitu pelunasan hutang, biaya pemakaman, dan lain-lain. Untuk analisisnya, untuk identitas ahli waris Islam yang berhak yaitu adalah yang pertama Nyonya Aisyah, yaitu sebagai ibu kandung pewaris yang masih hidup, Siti Maryam sebagai istri pewaris, ketiga Ahmad Fauzi anak laki-laki sulung yang pertama, selanjutnya Ali Mustafa anak kedua dari pewaris, dan yang terakhir Nur Azizah anak terakhir dari pewaris. Dari masing-masing ahli waris tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bagian furud dan mashabah. Untuk yang bagian furud terdapat Nyonya Aisyah dan Siti Maryam. Sedangkan untuk bagian mashabah terdapat Ahmad Fauzi, Ali Mustafa, dan Nur Azizah. Untuk perhitungan pembagian waris secara sistematis yaitu ditemukan rumus total harta dikurangi dengan beban harta. Total harta yang telah ditotal yaitu sebesar 2,2 miliar dikurangi 85 juta rupiah yang didapat dari hutang dagang, biaya rumah sakit selama dirawat, dan biaya pemakaman sebesar 15 juta. Dan jumlah pengurangan tadi adalah 2,115 juta rupiah. Untuk pembagian menurut waris Islam didapat dengan perhitungan sebagai berikut. Nyonya Aisyah mendapatkan 1/6 bagian. Siti Maryam sebagai istri mendapat 1/8 bagian. Ahmad Fauzi, Ali Mustafa, dan Nur Azizah mendapat sisanya setelah dikurangi dari pembagian Nyonya Aisyah dan Siti Maryam. Sehingga didapat seperti berikut. Nyonya Aisyah 1/6 dikali 2,115 miliar, yaitu mendapatkan 352.500.000 rupiah untuk ibu kandung pewaris. Untuk istri pewaris yaitu Siti Maryam mendapat 1/8 dikali 2,11 miliar rupiah, didapatkan hasil 264 juta
Rp375.000. Untuk anak-anaknya, Ahmad Fauzi dan Ali Mustafa mendapat dua bagian karena merupakan dalam Islam untuk anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan Nur Azizah karena anak perempuan di dalam waris Islam hanya mendapatkan satu bagian. Untuk penjelasan hitungan untuk anak pewaris, total 5 pembagian karena dua anak laki-laki mendapatkan masing-masing dua bagian sehingga menjadi satu bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian sehingga tetap menjadi satu bagian sehingga total bagian menjadi 5 bagian sehingga didapat untuk satu bagian yaitu sebesar Rp299.625.000 sehingga anak laki-laki dari pewaris yaitu Ahmad Fauzi dan Ali Mustafa karena mendapat dua bagian yaitu dua dikali Rp299.625.000 mendapatkan warisan sebesar Rp599.250.000 dan anak perempuan dari pewaris yaitu Nur Azizah karena dalam Islam dikenal untuk anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian mendapatkan Rp290.625.000. Untuk kesimpulannya dari perhitungan waris ini, Nyonya Aisyah mendapatkan Rp352.500.000, yaitu ibu kandung pewaris. Siti Maryam sebagai istri pewaris mendapatkan Rp264.375.000. Ahmad Fauzi, anak pertama dari pewaris, mendapatkan Rp599.250.000. Ali Mustafa, anak kedua pewaris, mendapatkan Rp599.250.000. Nur Azizah, anak terakhir sekaligus anak perempuan satu-satunya pewaris, mendapatkan Rp299.625.000. Dan untuk Yusuf, yaitu saudara kandung pewaris, itu tidak mendapatkan bagian karena pewaris memiliki anak yang mana dijelaskan dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Terima kasih. Selamat malam.